Hai semuanya, selamat datang di Jurnal Afirmasi. Di episode kali ini kita akan membahas satu tema requestan dari salah satu sahabat kami yang mana mungkin cukup dekat dengan apa yang dialami hati kita saat ini. Tema tersebut adalah tentang rasa sakit dan kesedihan mendalam yang dialami dan bagaimana cara melepaskan diri dari keterpurukan melalui kalimat-kalimat afirmatif. Namun sebelum kita mulai, aku ingin menyapa kalian yang baru saja bergabung di channel kami. Selamat datang, terima kasih telah bergabung, dan semoga kalian menemukan apa yang kalian cari selama ini. Sebagai catatan, buatlah diri kalian dalam posisi senyaman mungkin saat menyimak video ini, agar kalian dapat menemukan keselarasan dalam memaknai setiap kalimat afirmatif yang akan kami sampaikan. Seringkali kita terjebak dalam momen-momen kelam seperti ini, dan merasa seolah kita tidak akan pernah bisa bangkit. Tapi di sini aku ingin mengingatkan kalian bahwa rasa sakit yang kita alami tidaklah selamanya. Meski hati kita mungkin hancur lebur, namun kita masih akan selalu memiliki pilihan untuk bangkit dan mengubah arah hidup kita. Karena setiap dari kita layak untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Mari kita berbagi cerita dan menginspirasi satu sama lain untuk melangkah maju bersama. Karena perjalanan ini tidak perlu kita lalui sendirian, bukan? Silahkan ulangi kalimat berikut. Rasa sakit ini tidak akan menghalangiku untuk bangkit. Aku tidak akan selamanya terjebak dalam kesedihan. Meski hatiku hancur, aku memiliki kendali penuh atas keputusanku untuk bangkit. Karena aku layak hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Sekarang, ulangi sekali lagi. Rasa sakit ini tidak akan menghalangiku untuk bangkit. Aku tidak akan selamanya terjebak dalam kesedihan. Meski hatiku hancur, aku memiliki kendali penuh atas keputusanku untuk bangkit. Karena aku layak hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan. Ini luar biasa. Kalian telah melakukan satu lompatan kecil untuk melepaskan diri dari rasa sakit dan sedih yang selama ini tengah membelenggu kalian. Baiklah, sekarang mari kita bahas. Tahukah kalian, kalimat-kalimat tersebut membawa kekuatan yang luar biasa. Di balik kata-kata ini, tersimpan pengakuan bahwa kesedihan, meskipun berat dan melumpuhkan, bukanlah akhir dari perjalanan kita. Luka hati yang dalam bisa membuat kita merasa terjebak dalam rasa sakit dan putus asa. Namun di balik perasaan tersebut, ada kekuatan yang terus tumbuh, meskipun mungkin kita belum menyadarinya. Pada momen-momen terlemah dalam hidup, ketika segalanya tampak hancur, justru itulah saat-saat di mana potensi terbesar kita untuk bangkit dan berubah berada di ambang kesadaran. Saat rasa sakit muncul, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui keberadaannya. Tidak ada gunanya bersembunyi dari kenyataan atau mencoba mengabaikan perasaan yang begitu kuat.
perasaan hancur, terluka, dan kecewa adalah merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Setiap orang pada titik tertentu dalam hidupnya akan menghadapi rasa sakit yang seolah-olah tak tertahankan. Namun, apa yang membedakan seseorang yang dapat bangkit dari orang yang terjebak adalah bagaimana ia menghadapi rasa sakit itu. Hal pertama yang harus kita pelajari adalah untuk berdamai dengan perasaan kita. Ketika hati terasa hancur, tentu saja kita seringkali ingin segera keluar dari rasa sakit itu, berharap semuanya kembali normal dalam sekejap. Pada momen-momen terlemah dalam hidup, ketika segalanya tampak hancur, justru itulah saat-saat di mana potensi terbesar kita untuk bangkit dan berubah berada di ambang kesadaran. Saat rasa sakit muncul, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui keberadaannya. Tidak ada gunanya bersembunyi dari kenyataan atau mencoba mengabaikan perasaan yang begitu kuat. Perasaan hancur, terluka, dan kecewa adalah merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Setiap orang pada titik tertentu dalam hidupnya akan menghadapi rasa sakit yang seolah-olah tak tertahankan. Namun, apa yang membedakan seseorang yang dapat bangkit dari orang yang terjebak adalah bagaimana ia menghadapi rasa sakit itu. Hal pertama yang harus kita pelajari adalah untuk berdamai dengan perasaan kita. Ketika hati terasa hancur, tentu saja kita seringkali ingin segera keluar dari rasa sakit itu, berharap semuanya kembali normal dalam sekejap. Tetapi proses penyembuhan tidak terjadi secepat itu, bukan? Proses penyembuhan membutuhkan waktu, dan bagian dari waktu itu tentunya diisi dengan kesedihan. Ini adalah fase yang penting karena di dalam kesedihan kita menemukan kedalaman perasaan kita. Dan dari sana kita bisa mulai mengurai luka yang ada. Rasa sakit sendiri adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Bahwa di sana ada luka yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Di dalam banyak kasus, luka ini bukan hanya sekedar akibat dari satu peristiwa, tetapi merupakan hasil dari banyak lapisan perasaan yang telah lama kita abaikan. Pengalaman kehilangan, pengkhianatan, atau kekecewaan yang baru terjadi mungkin menguak luka-luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Pada saat-saat seperti ini, kita mungkin merasa seperti rasa sakit yang kita rasakan terlalu besar untuk dihadapi. Namun justru inilah saat di mana kita paling berkesempatan untuk mengenali dan menyembuhkan luka-luka terdalam kita. Seiring berjalannya waktu, kita mulai menyadari bahwa rasa sakit, meskipun menyiksa, tidak selamanya akan menguasai hidup kita. Di titik terendah dalam kesedihan, mungkin kita merasa bahwa kita akan selamanya berada dalam keadaan itu. Bahkan, rasa sakit yang paling dalam sekalipun memiliki batas. Dan pada saat tertentu, perasaan itu pun akan mulai memudar, sedikit demi sedikit. Dan disinilah kita mulai menemukan celah untuk bangkit.
ada kekuatan luar biasa yang bisa ditemukan dalam pengakuan diri, di mana kita memiliki kendali penuh atas cara kita merespon situasi. Meski kita tidak bisa mengontrol apa yang akan terjadi pada kita, namun kita selalu memiliki kendali atas cara kita bereaksi terhadap pengalaman tersebut. Inilah yang seringkali kita lupakan saat sedang terluka, yaitu kita lupa bahwa kita adalah pemegang kendali utama atas hidup kita sendiri. Luka dan rasa sakit bukanlah takdir yang harus kita jalani selamanya. Dan tentu saja, kita bisa memilih untuk bangkit dari luka-luka tersebut dan lalu melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Bangkit dari rasa sakit adalah sebuah keputusan. Dan keputusan ini tidak selalu datang dengan mudah. Ada momen-momen di mana kita mungkin merasa bahwa bangkit adalah sebuah tugas berat yang mustahil. Dalam kondisi hancur, kita merasa sangat lemah dan tak berdaya. Namun, di tengah-tengah kelemahan itu, sebenarnya ada benih kekuatan yang terus bertahan. Bangkit bukan tentang mengabaikan atau menutupi rasa sakit, melainkan tentang mengakui bahwa meskipun kita hancur, kita masih memiliki kemampuan untuk bangkit dan memperbaiki diri. Setiap langkah menuju penyembuhan adalah langkah menuju penguasaan diri. Tahukah kalian, ketika kita memilih untuk bangkit dari rasa sakit, kita mulai mengambil kembali kendali atas hidup kita. Kita belajar bahwa hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, melainkan tentang bagaimana kita menghadapi dan mengatasi rasa sakit itu. Di saat kita membuat sebuah keputusan untuk melanjutkan hidup, sebenarnya kita sedang menguatkan diri untuk membuka jalan bagi kedamaian dan kebahagiaan yang kita inginkan. Kebahagiaan dan kedamaian adalah hak kita yang paling mendasar. Hidup bukan hanya tentang bertahan dari rasa sakit, tetapi tentang menemukan kebahagiaan di tengah-tengah segala kesulitan. Dalam proses bangkit dari rasa sakit, kita belajar bahwa kedamaian dan kebahagiaan tidak tergantung pada keadaan luar, melainkan pada bagaimana kita memilih untuk merespons keadaan tersebut. Kita bisa memilih untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Dalam perjalanan menuju penyembuhan, penting bagi kita untuk ingat bahwa kita layak mendapatkan kebahagiaan. Seringkali, ketika kita terluka, kita merasa bahwa kita tidak layak untuk merasa bahagia. Rasa sakit dan rasa bersalah dapat mengaburkan pandangan kita tentang diri kita sendiri, membuat kita merasa tidak berharga. Namun, kenyataannya adalah bahwa setiap orang, termasuk diri kita, berhak untuk merasa bahagia. Rasa sakit tidak merampas hak kita atas kebahagiaan, melainkan memberikan kita kesempatan untuk menghargai kebahagiaan ketika kita akhirnya menemukannya. Bangkit dari rasa sakit memang membutuhkan keberanian. Dan
Pemulihan ini adalah proses yang penuh tantangan. Tetapi setiap langkah yang kita ambil menuju penyembuhan adalah bukti keberanian kita. Keberanian bukan berarti kita tidak merasa takut atau terluka. Tetapi keberanian berarti kita tetap memilih untuk maju, meskipun kita merasa takut dan terluka. Setiap keputusan untuk bangkit adalah sebuah tindakan keberanian, sebuah pernyataan bahwa kita tidak akan membiarkan rasa sakit mendefinisikan siapa kita. Dalam perjalanan menuju penyembuhan, kita juga belajar untuk melepaskan. Melepaskan bukanlah berarti melupakan atau mengabaikan apa yang telah terjadi, tetapi melepaskan berarti menerima bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah dan kita tidak bisa terus terjebak dalam masa lalu. Melepaskan adalah langkah penting dalam membebaskan diri kita dari rasa sakit yang terus menghantui dan memberikan ruang bagi kebahagiaan dan kedamaian untuk tumbuh dalam hidup kita. Melepaskan juga berarti memaafkan. Bukan hanya memaafkan orang lain, tetapi juga memaafkan diri kita sendiri. Ketika kita terluka, seringkali kita menyalahkan diri sendiri karena merasa bahwa kita seharusnya bisa melakukan sesuatu untuk mencegah rasa sakit itu. Namun, kenyataannya adalah bahwa kita tidak bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup. Memaafkan diri sendiri adalah langkah penting dalam proses penyembuhan, karena dengan memaafkan diri kita, kita memberi izin kepada diri kita sendiri untuk sembuh dan melanjutkan hidup dengan cara yang lebih baik. Di akhir perjalanan ini, kita akan menemukan bahwa rasa sakit yang pernah kita rasakan, meskipun menyakitkan, namun itu tidak menghalangi kita untuk hidup dengan penuh kebahagiaan. Kita juga tidak lagi terjebak dalam kesedihan, karena kita telah memilih untuk bangkit. Kita telah belajar bahwa meskipun hati kita hancur, namun kita masih akan selalu memiliki kekuatan untuk membangun kembali kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Kita telah menemukan bahwa kebahagiaan dan kedamaian adalah sesuatu yang selalu ada di dalam diri kita, menunggu untuk ditemukan kembali. Pada akhirnya, pengalaman ini mengajarkan kita tentang ketangguhan kita sendiri. Kita telah melalui masa-masa sulit, dan meskipun kita terluka, kita tidak membiarkan rasa sakit tersebut mendefinisikan siapa kita. Kita adalah individu yang kuat, yang memiliki kemampuan untuk bangkit dari setiap tantangan yang dihadapi. Rasa sakit bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan satu bab yang memberikan kita kekuatan untuk menulis bab baru yang lebih baik. Kesimpulannya, rasa sakit yang kita alami adalah bagian dari perjalanan hidup. Tetapi itu tidak harus menjadi penghalang bagi kebahagiaan dan kedamaian kita. Meski rasa sakit itu nyata dan berat, kita memiliki kendali penuh atas cara kita bereaksi terhadapnya. Kita memiliki kekuatan untuk memilih bangkit, untuk memilih kebahagiaan, dan untuk memilih hidup dengan penuh kedamaian tentunya. Proses penyembuhan mungkin memakan waktu, tetapi setiap langkah yang kita ambil menuju kebangkitan adalah langkah menuju hidup yang lebih baik. Dan kita layak untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, serta tidak ada rasa sakit yang bisa merampas hak tersebut dari kita.
Nah teman-teman semua, demikianlah jurnal afirmasi kali ini. Jangan ragu untuk meninggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Dan untuk kalian, jangan ragu untuk meminta pembahasan tema pada video-video selanjutnya. Semoga kalian dapat menemukan pencerahan hingga kalian benar-benar bisa terlepas dari rasa sakit dan sedih yang selama ini membelenggu. Terima kasih telah menyimak video kami.